Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aibuk Mana. Saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan hasil BNP penerapan postural drainase dan exit cycle operating teknik pada pasien TB paru di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Eh, TB paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan data WHO tahun 2021 TB, TBC menjadi urutan ke-13 penyebab kematian di seluruh dunia dengan angka kejadian 1,6 juta meninggal karena TB paru. Dan data Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021 insiden TBC berjumlah 969.000 atau 354 per 100.000 penduduk Indonesia. Pasien TB paru memiliki masalah bersihan jalan napas, dan ini terjadi karena penumpukan sekret. Dan secara non-farmakologis dibutuhkan satu tindakan yang untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pada saat pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan phosphorylated SCBT di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Yang pertama adalah phosphorylated ini merupakan posisi untuk membersihkan sekret berdasarkan gaya tarik bumi pada jalan napas dan segmen bronkus khusus. Ini dapat diperoleh dengan melakukan satu atau lebih dari 10 posisi yang berbeda. Dan sedangkan SCBT sendiri merupakan metode pembersihan saluran napas yang menggunakan siklus teknik untuk melonggarkan sekresi saluran napas, termasuk kontrol pernapasan, latihan ekspansi dada atau deep breathing, dan teknik ekspirasi paksa atau huffing. SCBT merupakan teknik paling rutin digunakan untuk membersihkan bronkus, mengurangi laju peradangan dan infeksi, serta meningkatkan fungsi paru-paru dengan mengeluarkan sputum. Strategi pelaksanaan populasi yang pada pasien TB paru yang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Kriteria inklusinya perempuan ataupun laki-laki yang berusia 30-60 tahun terdiagnosis TB paru dan mengalami penumpukan sakit pada paru. Kriteria eksklusi pasien TB paru dengan riwayat hemaptu atau hemoptisis, kemudian pasien yang terdiagnosis penyakit kardiovaskuler, pasien yang memiliki deformitas torak atau patah tulang, pasien yang memiliki penglihatan dan pendengaran yang tidak memadai, dan pasien yang mengalami gangguan kognitif dan gangguan kejiwaan. Alat bahan yang dibutuhkan eh, pertama adalah kuesioner Kaseki yang terdiri dari 20 pertanyaan dan terdiri dari 4 domain. Kita membutuhkan stetoskop, pulse oximetry, dan potsputum. Kemudian dalam penerapan ini karakteristik demografi adalah usia dan jenis kelamin, kemudian karakteristik terkait dengan penyakit dan pengobatan, pertanyaan terkait dengan TB paru, kapan, kemudian pengobatannya, riwayat hemaptu dan riwayat jantung, dan riwayat deformitas torak. Kemudian kita membutuhkan lembar pemantauan untuk mengisi tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian dan kita memerlukan video latihan postural dan CBT yang dapat diakses melalui link YouTube. Waktu pelaksanaan IBNP ini pada tanggal 27 Mei 2024 sampai 20 Juni 2024. Ini berdasarkan hasil statistik pengaruh postural drainase dan SCBT terhadap peningkatan saturasi perifer dan peningkatan pengeluaran sputum. Dari hasil statistik kita bisa lihat bahwa ada perbedaan peningkatan saturasi perifer antara sebelum dan sesudah dilakukan tindakan dengan standar deviasi 1,580 dan nilai p-value 0,01, dan bisa kita lihat juga perbedaan peningkatan pengeluaran sputum antara sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dengan standar deviasi 0,84 dan nilai p-value 0,00. Nah, nilai di atas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pasien TB paru sebelum dilakukan tindakan fosforilisasi dan SCBT dengan pada pasien TB paru yang sudah diberikan tindakan tersebut dalam meningkatkan nilai saturasi perifer dan peningkatan pengeluaran sputum. Selain itu, nilai p-value yang diperoleh untuk meningkatkan saturasi perifer sebesar 0,01 untuk
peningkatan pengeluaran sputum sebesar 0,00. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan secara statistik. Hasil penelitian dilakukan oleh Aditya Pratama tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa SCBT efektif dalam mengurangi sesak secara signifikan, pengembangan rongga dada, pengeluaran sputum, dan pembersihan jalan napas. Hal ini Hasil penelitian Ida Sayuti bahwa latihan SCBT lebih menunjukkan hasil yang signifikan karena penderita TB paru, adanya sputum yang menghambat jalan napas, dan latihan SCBT sputum tersebut bisa dikeluarkan sehingga dengan latihan SCBT keluhan sesak pada penderita berkurang dan frekuensi pernapasan akan menurun. Hasil statistik pengaruh intervensi Posturina dan SCBT terhadap gejala dan dampak batuk, gejala dan dampak dari sputum. Kita bisa lihat secara jelas bahwa secara statistik terlihat perbedaan antara tindakan sebelum dilakukan tindakan dengan sesudah dilakukan tindakan. Bisa kita lihat dari 4 domain ini dengan nilai p-value 0,00. Penerapan MNP ini bertujuan untuk mengevaluasi gabungan antara fosforinase dan CBT terhadap gejala batuk, dampak batuk, dan gejala batuk dan sputum dan gejala sputum pada pasien TB paru. Nilai di atas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pasien TB paru sebelum dilakukan tindakan fosforinase dan SCBT dengan pasien TB paru yang sudah diberikan tindakan fosforinase dan SCBT terhadap gejala batuk, dampak batuk, dan gejala sputum. Dampak sputum selain itu nilai p-value yang diperoleh adalah sebesar 0,00 menunjukkan bahwa perbedaan ini sangat signifikan secara statistik. Kelemahan dan kelebihan dalam penerapan BNP ini, tindakan ini sangat mudah dan murah dan dapat dilakukan oleh pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pusat Saroso. Dengan adanya video mempermudah praktikan, memberikan kemudahan responden untuk mengikuti latihan ini. Kemudian pelaksanaan tindakan postural dan CBT ini dapat secara maksimal dalam mengeluarkan sputum dan tidak menimbulkan komplikasi yang berat. Kemudian kelemahannya tidak dapat mengevaluasi secara langsung kepada pasien di rumah. Penerapan ini tidak melalui kelompok kontrol. Kemudian tidak mengevaluasi secara langsung jika terjadi hematu. Dan kedisiplinan kepatuhan responden dalam melakukan tindakan ini masih meragukan. Kesimpulan, analisa artikel dengan pelaksanaan penerapan konsolidasi CBT ini dapat diterapkan dengan baik dan intervensi responden sebesar 15 responden melakukannya dengan baik. Kemudian, identifikasi kualitas artikel sumber EBNP tentang pelaksanaan intervensi ini pada responden TB paru terbukti dengan baik. SPO telah diimplementasikan tentang pelaksanaan intervensi ini pada pasien TB paru di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Sulanti Saroso. Saran bagi institusi perawat khususnya di Poli TB Paru perlu mengaplikasikan EBNP tentang intervensi post-ordinasi dan CBT pada pasien TB paru. Saran bagi pasien eh, pada pasien yang mengalami masalah penumpukan sekret dapat melakukan tindakan ini sebagai solusi untuk mengatasi penumpukan sekret. Kemudian saran bagi institusi pemberian asuhan keperawatan intervensi non farmakologis dapat dijadikan sebagai acuan bagi institusi pendidikan kesehatan yang memiliki unggulan di bidang keperawatan medikal bedah, khususnya tindakan mandiri perawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.